buat anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Biar sejak pada masa muda kami berakar kuat di dalam Engkau. Kami berakar kuat dalam Engkau, Tuhan. Kami berakar kuat dalam Engkau. Tidak kepada yang lain, tapi akar kami kuat di dalam Engkau sendiri. Dan malam hari ini, sampaikan pesan-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Beri roh kami menangkap sesuatu dari firman-Mu. Beri roh kami terima makanan dari sorga yang mengubah sikap hidup kami, attitude kami, perilaku kami, dan mentalitas kami. Jadikan ini tentara-tentara-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Anda boleh kembali ke tempat masing-masing. Dan mari silahkan buka kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya baru di SMS seorang teman di Jakarta. Dia melihat akan satu foto yang diambil ketika saya melayani beberapa waktu terakhir yang lalu di Jakarta. Dan dia berkata, Pak, ada yang aneh di fotomu ketika jadi. Dia berkata, di sisi saya, nggak jelas sisi sebelah mana, di mana saya berdiri ada api yang begitu kuat muncul. Saya bilang kadang-kadang Tuhan nyatakan dalam hal-hal seperti itu, hanya mau menunjukkan betapa Dia cinta kita dan tidak meninggalkan kita. Rut pasal yang pertama. Saya mau ajak kita lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Ada sebuah attitude, sikap hati, tapi sekaligus ini karakter dan mentalitas yang luar biasa. Judulnya Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?
Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ada sebuah karakter yang luar biasa, ada sebuah mentalitas yang berbeda. Saya teringat ketika saya kuliah di Undip, saya diminta membuat akan sebuah riset sosial. Ada satu kelompok masyarakat di kota ini yang saya kunjungi dan kita buat riset. Dari sebuah diskusi yang terjadi, dosen saya seorang profesor, dan beliau sudah almarhum sekarang. Dia berkata bahwa kecenderungan masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang oportunistis. Masyarakat yang melihat setiap opportunity, kesempatan untuk dia bisa hidup, untuk dia bisa berkembang, untuk dia bisa lebih maju. Dan itu merupakan tujuan dan target yang paling utama. Lihat opportunity. Dan sebegitu besar akan sikap mental ini, sehingga manusia tidak punya lagi yang namanya loyalitas dan komitmen, apalagi yang namanya kesetiaan. Rut memberikan sebuah nilai value yang ajaib buat kehidupan kita. Namanya dimasukkan dalam daftar silsilah nenek moyang dari Tuhan Yesus, walaupun dia adalah perempuan Moab. Yang membuat Tuhan tertarik dengan wanita ini adalah kesetiaannya, loyalitasnya yang begitu kuat. Bukan pertama-tama kepada Tuhan, karena buat dia sebenarnya Tuhan yang disembah oleh Naomi bukan Tuhan yang baik waktu dia pertama kali melihat kenyataan keluarganya Naomi. Apanya yang baik? Elimelech datang ke tanah Moab dalam keadaan punya banyak hal. Keluarga ini keluarga yang oke banget, dengan dua pria anak laki-laki yang mereka punya. Dan ketika mereka di sana mereka menetap. Tapi Rut melihat satu demi satu pria dalam keluarga itu mati. Elimelech mati, Mahlon dan Kilion mati. Artinya Rut melihat dari 4 orang disisakan cuma 1. Kalau Anda melihat sebuah keluarga yang mengalami kematian demi kematian seperti itu, asumsi kita akan berkata bahwa keluarga ini kena kutuk. Dan Rut juga mendengar Naomi berkata, Tuhan mengacungkan tangannya kepadaku sehingga aku mengalami semuanya ini. Dia pernah berkata juga, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena pahit yang di dalamnya.
kepada Tuhan yang tanda petik memperlakukan umatnya seperti itulah. Rut tinggal dan menetap bersama dengan mertuanya. Dan ketika Naomi sadar tidak ada lagi keluarganya yang tersisa, dan dia mendengar di tanah Bethlehem atau di tanah Yehuda sudah ada makanan lagi, dia berkata, aku mau pulang ke tempat asalku. Dua orang menantunya, Orpa dan Rut, ikut. Dan Naomi berkata, tidak usah ikut aku. Buat apa? Masa depanmu suram, engkau tidak mendapatkan apa-apa, engkau pulang saja. Mereka nangis, mereka meratap, mereka berteriak berkata, kami tidak mau berpisah dengan engkau. Rupanya Naomi seorang mertua yang baik sekali, saudara. Dan kemudian Alkitab berkata, Naomi memberikan penjelasan yang begitu make sense, masuk akal. Dia berkata, apa yang engkau harapkan dari aku? Aku gak punya apa-apa. Semua hartaku ludes, tanah pun tidak punya. Yang kedua, aku gak punya anak lagi. Mana mungkin engkau bisa tinggal menjanda begini sampai pada masa tuamu? Buat apa? Kalau aku mertua yang kaya, masih ada keuntungannya mungkin ikut aku. Aku ini melarat dan gak punya apa-apa. Dia gambarkan dengan sangat realistis masa depan yang sangat suram. Dan semua yang Naomi katakan tidak dusta. Faktanya secara manusia memang seperti itu. Pada saat digambarkan dengan begitu gamblang, Orpa menantu pertamanya memeluk Naomi dan berkata, kalau begitu aku pulang. Dan dia pulang. Naomi berkata kepada Rut, kakakmu sudah pulang kepada bangsamu dan kepada para allahnya. Engkau pulang juga, nak. Tapi wanita yang satu ini beda. Dia tidak mengerti mata Tuhan sedang mengamati. Mata Tuhan mengamati apa yang terjadi di jalan menuju ke Bethlehem itu. Matanya mengamati. Di perbatasan tanah Moab, dia tidak mengerti bahwa mata yang maha kuasa sedang mengamati. Ketika dua wanita yang sepertinya tanpa harapan sedang memperbincangkan sesuatu yang besar untuk hari depan mereka. Dan Rut berkata, jangan pernah paksa aku tinggalkan engkau. Dia berkata, kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau tinggal dan menetap, aku tinggal dan menetap. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Allahmu juga Allahku. Wow. Sebuah kesetiaan, sebuah loyalitas yang begitu ajaib ditunjukkan, kan, saudara. Tidak ada lagi sifat oportunistis. Kalau dia mau cari kesempatan, apa yang bisa Naomi tawarkan hari itu? Nggak ada. Orang lompat ke sebuah kereta, kata orang, oleh karena di kereta itu gerbong-gerbongnya begitu kaya, dan orang suka jump to the train. Tapi ketika di gerbong itu tidak ada apa-apa, kosong dan tidak ada apa-apa, di situ orang tanpa sadar sedang diuji Tuhan dan dilihat akan hatinya. Kalau engkau ikut Yesus dengan semua yang luar biasa, semua yang menjanjikan, banyak orang mau. Tapi ketika engkau ikut Dia dan seperti tidak ada apa-apa, apakah Anda masih tetap mau setia dengan Tuhan? Saya sekolah dari TK sampai SMA di sekolah Katolik, saudara. Awalnya tidak banyak hal yang terlalu mengesankan sampai saya masuk di SMA. Saya ambil 3,5 tahun di Loyola. Kenapa 3,5 tahun? Bukan karena kerasan banget, tapi karena ada pergeseran bulan masuknya dari Januari pindah ke pertengahan tahun pada waktu itu.
Begitu saya masuk dan saya habiskan 3,5 tahun, dari banyak hal yang saya dapatkan, saudara, saya belajar satu value, namanya kesetiaan. Sekolah yang dulu tempat saya belajar itu, simbolnya aneh. Kalau Anda sekolah di tempat lain, simbolnya burung hantu, karena katanya itu simbol apa? Kepandaian, ilmu pengetahuan. Kalau Anda ke Gajah Mada, universitas itu simbolnya Ganesha, manusia dengan muka gajah. Katanya itu dewa kepandaian. Ada banyak sekolah simbolnya buku. Nanti kelak simbolnya komputer. Ya toh, lebih modern kan? Tempat di mana saya sekolah dulu simbolnya salib. Dan di kanan kirinya ada gambar apa tahu? Anjing. Dan di bawahnya ada tulisan AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Simbolnya anjing. Dan saya belajar selama 3,5 tahun itu, ada satu sifat anjing yang dimasukkan di dalam. Saya beritahu saudara, urusan dengan atasan, gua anjing, saya ini anjing. Saya masih ingat di awal-awal itu saudara, tahun 80-an, pada waktu itu banyak persekutuan berubah jadi gereja. Dalam kurun waktu beberapa bulan saya didatangi 2 kelompok gereja. Yang pertama datang dengan nama besar pemimpinnya. Dia datang sendiri ke Semarang dari pagi sampai sore. Saya diberi pelajaran tentang gereja yang sebenarnya. Dia cerita 2 orang datang, 2 top leadernya datang. Dia bicara. Dan pada waktu itu saya berkata, wow, ini konsepnya bagus. Lalu dia berkata, gabung kami, mulai gereja ini di Semarang. Saya bilang, loh saya ini ikut dengan Pak Adi Sutanto dari sejak umur 17 kok. Saya bilang, ini konsepmu bagus banget. Boleh nggak aku ambil konsepnya? Kelak kalau jadi gereja aku mau JKI saja. Karena aku tidak punya alasan tinggalkan Pak Adi. Nah, saya ngomong terus terang, ini orang buat kesalahan fatal. Dia jelekin nama Pak Adi, saudara. Dia jelek-jelekin nama Pak Adi. Dan dia berkata, untuk apa kamu ikut dia? Kamu gak dapat apa-apa. Pada saat dia berkata begitu, anjing di dalam hidup saya bangun, saudara. Dia bilang, gua ini anjing. Anjing itu tidak cari majikan. Anjing setia dengan majikannya. Anda tahu siapa yang punya anjing di sini? Angkat tangan 1, 2. Anjingmu sering pindah-pindah cari majikan enggak? Never. Anjing. Saya bilang no. Datang satu orang berkata, kamu dipanggil pendeta itu loh. Dan orang ini ngomong terus terang, dia sediain kamu 2 miliar. Zaman sebelum tahun 90, 2 miliar. Beli tanah, bangun gereja, gabung kami. Dan dia sudah khotbahin di luar bahwa saya gabung dengan dia. Saya datengin rumah beliau. Dan dia berkata, saya bilang, Pak maaf loh, saya belum mengiyakan loh. Saya cerita, saya gak ada reason tinggalkan pimpinan saya. Apa jahatnya dia? Nah kalau gitu lu seperti anjing dong, dipegangin ekornya. Saya diam, saudara. Tapi omongan dia betul. Kalau yang megangin majikan saya anggap tanda cinta. Kalau yang megangin orang lain, gua gigit, saudara. Kalau perlu gua tularin rabies, sebab saya anjing. Zaman sekarang kalau Anda diberi 2 miliar,
lompat. Mentalitas kita seringkali diuji Tuhan kan, saudara. Saya baru pulang dari Mongolia bulan lalu. Mongolia jadi besar oleh seorang kaisar bernama Kubilai Khan. Dan dia yang membawa tentaranya sampai ke Kediri sana, Singosari. Ada cerita, ada kerajaan kecil di Nepal yang tidak pernah dijajah oleh tentara Mongol. Anda tahu, tentaranya cuma 500 orang. Itu sampai Eropa takluk dengan Kubilai Khan. Semua dia babat habis. Jepang, Cina yang gede dia habisin. Ya, orang nonton film Mulan kelihatannya hebat. Dalam kenyataannya tidak pernah ada Mulan di Cina. Itu kena semua, itu seluruh Cina dikuasai Kubilai Khan. The Great Khan, luar biasa. Kubilai Khan, cucunya Genghis Khan. Tapi ada satu kerajaan kecil, kerajaan Nepal, yang tidak pernah bisa ditundukkan oleh tentaranya Kubilai Khan. Anda mau tahu ceritanya kenapa bisa begitu? Satu hari Kubilai Khan kirim jenderal-jenderalnya dengan ribuan pasukan yang paling ganas yang dia punya. Dan kerajaan Nepal dikepung oleh ribuan tentara. Dan kerajaan itu hanya punya 500 tentara. Only 500. Dan Raja Nepal lihat semuanya itu. Dia naik ke atas, ke benteng yang tertinggi. Dia saksikan dari atas ribuan tentara Kubilai Khan. Rakyat gemetar. Karena tentara Mongol terkenal ganas ketika mereka menyerbu setiap negara yang tidak mau takluk dengan sukarela. Tapi raja ini tenang sekali. Hanya 500. Dia panggil jenderal-jenderalnya Kubilai Khan masuk ke istananya. Dan dia bertanya, apa yang kalian mau dari kami? Para jenderal itu berkata, menyerah atau kami ratakan dengan tanah kerajaanmu. Mereka berkata, raja, engkau tahu reputasi kami berperang. Kalau engkau tidak menyerah, kami ratakan kerajaanmu. Lalu raja ini berkata, baik, sebelum aku buat keputusan, aku mau buat 2 demonstrasi dulu. Dan kemudian dia panggil, dia tunjuk salah seorang prajuritnya, dikasih tanda. Muncul satu orang, muda sekali. Dan raja berkata, naik ke tower itu. Prajurit itu naik, tinggi sekali. Dan dia berdiri. Dan raja teriak, lompat. Dia lompat, pecah kepalanya, mati. Raja tunjuk tentaranya yang kedua, masih muda juga. Dia maju ke depan. Dan raja berkata, cabut pedangmu. Cabut pedangnya. Raja berkata, robek perutmu. Dia robek perutnya, mati. Raja Nepal berkata, aku masih punya 498 orang seperti ini. Lu mau perang, mari kita perang. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Itu jenderal-jenderalnya Kubilai Khan gemetar, saudara. Sejarah menulis, hari itu ribuan tentara Kubilai Khan pulang ke negaranya. Dan Nepal tidak pernah dijajah oleh Kubilai Khan. Never. Tidak pernah. Apa itu, saudara? Loyalitas dan kesetiaan. Dan orang percaya seringkali tidak punya itu dengan Tuhannya. Kita ini orang yang oportunistis, suka lompat-lompat untuk cari keuntungan sendiri.
tapi kita nggak pernah punya hati setia. 2 orang pengintai masuk Kanaan bersama dengan 10 yang lain, tapi hanya dua yang memberi laporan yang positif. Satu namanya Joshua bin Nun. Tidak ada yang mengherankan dengan dia. Dia begitu dekat dengan Musa, dia belain Musa habis. Tidak heran ketika Musa harus menepi, Joshua yang menggantikan. Dia punya loyalitas. Tapi orang kedua bernama Kaleb bin Yefune. Dia orang yang sama yang berkata, kita bisa taklukkan Kanaan. Dia nyaris dilempari batu oleh seluruh Israel karena perkataannya, tapi dia nggak peduli. Pada usia sudah begitu lanjut, dia berkata kepada Joshua, berikan Hebron kepadaku, berikan Kiryat Arba kepadaku, tempat raksasa yang paling gede di Kanaan. Sebab Musa sudah janji memberikan tempat itu kepadaku. Firman berkata, Joshua memberikan Hebron dan Kiryat Arba kepada Kaleb bin Yefune. Nama Kaleb itu artinya tahu? Anjing, saudara. Anjing. Saya berdoa ada kesetiaan dengan Tuhan dalam hidup kita. Saya bersyukur dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita luar biasa. Saya bersyukur dia tunjukkan anugerah-Nya, belas kasih-Nya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, dia berikan di tengah-tengah kita umat yang bukan oportunistis, umat yang punya kesetiaan dengan Tuhan-Nya, dengan Tuhan-Nya, umat yang tahu, umat yang berkata. Aku suka ketika Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, tetap Engkau gembalaku. Tapi juga ketika kami harus melewati lembah bayang-bayang maut, tetap Engkau Tuhan juga gembalaku. Sadrah, Mesah, Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah bisa dan sanggup tolong kami, Dia akan tolong kami. Seandainya tidak, aku tetap tidak akan sembah patung dewa Tuhanku. Tetap aku sembah Allah Jehovah. Kalau kekristenan kita dasarnya apakah Tuhan menjawab doa kita atau tidak, Anda tidak punya komitmen dan loyalitas. Kalau masa mudamu engkau tidak bangun kesetiaan seperti Kaleb, dan tidak punya mental Kaleb, tidak punya mental Rut, kekristenanmu tidak akan kuat, saudara. Anda hanya jadi orang yang oportunistis. Engkau tidak akan loyal dengan pemimpinmu, engkau tidak akan loyal dengan Tuhan. Dengan manusia engkau tidak punya kesetiaan. Dengan Tuhan yang tidak terlihat akan engkau tinggalkan juga satu hari. Saya berdoa Dia beri kita mentalitas yang berbeda pada akhir zaman ini. Amen, saudara. Saya baca di surat kabar hari ini, di Jepang sedang dibangkitkan akan rasa nasionalisme. Mereka rindu para samurai hidup lagi. Mereka rindu, they just lost the spirit of samurai. Gereja tidak butuh samurai kan, saudara? Anda tahu samurai itu? Dia punya satu pedang kecil, bukan untuk melawan musuh, itu untuk merobek perut mereka sendiri kalau diperlukan. Saya sedang tidak mengajari Anda untuk meledakkan dirimu dengan bom, tapi saya sedang mengajar saudara punya mentalitas yang oke dan kuat. Saya baca di koran, saya kaget sekali. Ada tersangka teroris di Semarang yang diadili dan tidak mau buka mulut. Ketika ditanya terus kenapa kamu tidak buka mulut, dia pakai istilah, aku tidak mau mensolimi sesamaku yang percaya sama dengan aku. Wow.
Jangan kalah sama anjing, jangan kalah sama tersangka teroris, jangan kalah dengan samurai. Yang mengalir dalam hidup kita ada darah, bukan darah manusia, tapi darah Yesus Kristus Tuhan yang setia sampai akhir. Amen, saudara. Miliki sikap dan mental seperti itu, kekristenan kita akan berbeda. Kita bukan orang yang oportunistis, kita orang yang cinta mati dengan Yesus kita. Tutup Alkitabmu, tutup Alkitabmu. Mari angkat tangan sama-sama. Kiara pataka shonto koro poshete kiara lamata kara. Santa kara lamanta koro poshete kiara lamata karapa. Sekiara namata shoto koyoro moshete kara. Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku. Dan kita akan cinta Dia selamanya. Kita akan cinta Dia selamanya. Kita akan cinta Dia selamanya. Thank you Lord, thank you Lord. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Thank you Lord. When peace like a river attended my way, where sorrows like seas billows roll. Lagu ini tercipta bukan ketika penciptanya sedang bersuka cita. Saya harap Anda masih ingat cerita atau kisah yang Pak Ardian pernah ceritakan kepada kita. Pengarangnya seorang anak Tuhan yang tinggal di Amerika. Mereka akan bepergian dalam sebuah mission trip ke Eropa. Dikirimnya keluarganya mendahului akan bapak ini. Anak-anaknya berangkat, keluarganya semua berangkat. Dan pada saat itu kapal yang mereka tumpangi di sebuah perairan yang dalam mengalami kerusakan dan kapal itu karam karena badai juga. Dan ketika kapalnya mulai karam dan mulai tenggelam, anak-anaknya mati semua, istrinya masih survive, tapi semua anak-anaknya habis. Dalam sebuah kesempatan, pria ini datang ke tempat di mana laut itu menenggelamkan, menghabisi semua keluarganya. Pada saat itulah keluar lagu seperti ini. Saudara pikir gampang ketika dia berkata, "It is well with my soul," ketika dia kehilangan segala sesuatunya. Tapi saya belajar ada orang-orang yang setia dengan Tuhan, kan? Dia berkata, ketika damai itu datang dalam hidupku dengan begitu limpah, atau ketika penderitaan itu datang, kesakitan itu melanda, apapun bagian yang diberikan kepadaku, apapun. Dalam hidup kita ada bagian, ada waktu-waktu di mana kita menikmati kemuliaan, sukacita, kelimpahan, semuanya baik. Ada bagian di mana tiba-tiba semuanya itu hilang.
dan kita mengalami kesakitan, penderitaan, kesulitan. Ada doa-doa yang seperti tidak terjawab, dan ada saat-saat di mana sepertinya Tuhan diam dan tidak berbuat apa-apa. Apa yang kita alami, yang kita derita tidak sebanding dengan yang pencipta lagu ini alami. Tapi toh dalam imannya dia bisa berkata, "It is well with my soul." Engkau telah mengajari aku Tuhan, apapun bagianku, dalam keadaan aku mengalami damai atau penderitaan dan kesakitan, it is well with my soul. Itu baik buat jiwa kita. Amen, saudara. Ada banyak orang tidak tahan dengan kesulitan, dengan kesakitan, tapi saya berdoa biar kita berkata, it is well with my soul. Silahkan duduk, saudara. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dan kalau Anda sudah ketemu di 1 Yohanes pasal yang ketiga, lihat pada ayat yang ke-9. Ada satu istilah yang muncul di Alkitab di ayat ini yang saya ingin dari dasar ini kita akan belajar beberapa poin penting pada hari ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Firman berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab, ada istilah yang menarik sekali. Benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Firman menggunakan istilah benih ilahi. Dan kalau Anda cek, digunakan kata benih itu digunakan kata sperma. Nah, saya harap Anda mengerti akan pengertian yang coba Tuhan masukkan dalam kehidupan kita. Gereja digambarkan sebagai calon mempelai Kristus, mempelai wanita, dan Kristus sebagai mempelai pria. Sebuah kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan akan mengalirkan perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kita. Dan saya minta Anda membaca dengan sebuah pengertian yang tulus, pengertian yang suci, dan bukan pengertian duniawi yang rusak dan kotor. Pada waktu orang percaya itu mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia menikmati keintiman dengan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, maka dalam hidupnya dia mengalami ada begitu banyak perkara-perkara ilahi, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang dia sampaikan dalam kehidupan kita. Saya punya seorang teman, dan orang ini seorang pelihat, dan dia seorang yang peka dengan suara Tuhan. Suatu hari dia berulang tahun, pada bulan yang lalu dia berulang tahun, dan ketika dia berulang tahun, dia mendengar Tuhan bertanya kepada dia. Dan apa yang dia dengar dengan suara yang sangat audible, dia dengar sekali. Tuhan bertanya, apa yang kamu kepingin sih pada hari ulang tahunmu ini? Ajaib sekali, saudara. Orang ini dengan lugu dan dengan polos, dia berkata, Tuhan, aku pengen dua hal. Yang pertama, dia berkata, aku pengen punya anak. Aku sudah menikah 4-5 tahun dan belum dikaruniai anak. Dia berkata, aku pengen punya anak. Terus Tuhan berkata, oke, kamu pengen apa lagi? Tuhan datang dengan begitu santai, dengan rileks. Sebagai sahabat dia bertanya, kamu pengen apa lagi? Dia berkata, aku akan ke Israel Tuhan bulan November. Aku nggak punya kamera digital, kalau beli mahal 4, sekian juta yang dia pengen. Aku nggak punya duit. Dan Tuhan ngomong dengan audible di telinganya. Bagi beberapa orang ini mungkin hal yang aneh dan tidak pernah Anda alami. Bagi orang yang peka, sensitif mendengar suara Tuhan, hal-hal seperti ini biasa mereka alami. Dan ketika Tuhan mendengar jawabannya, dia berkata pada saya dengan senyum, Tuhan berkata pada saya, nanti aku bukain kamu cek 5 juta ya, aku bukain cek 5 juta.
Dia ketawa karena dia berpikir Tuhan tidak punya bank, Tuhan gak punya cek. Dia berkata memberi aku 5 juta, dari mana datangnya, siapa yang anterin duitnya, siapa yang anterin ceknya. 2 minggu yang lalu dia berkunjung ke Semarang, dia ada urusan dengan radio, dia mau lihat, dia mau dengar banyak. Dan kemudian pada pagi dia nyampe dan dia SMS saya, dia telepon saya, dia nangis, dia bilang, Om, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Aku diberitahu sama istriku, dia tes kehamilan 2 kali dan positif hamil. Dan kemudian malam harinya istrinya ke dokter, diperiksa lagi, dan dokter berkata memang dia hamil. Luar biasa ya, dia bilang, aku tunggu 45 tahun, pada hari ulang tahunku dia tanya, kamu pengen apa? Dan aku berkata, aku pengen anak, dan aku dengar Tuhan berkata, oke, katanya, dan oke, katanya, dia sekarang istrinya hamil. Memang muncul masalah kedua, bagaimana bawa ibu hamil muda ke Israel. Kadang-kadang orang permintaannya itu bertolak belakang dengan apa yang dihadapi. Well, bagaimanapun dia happy karena dia akan punya anak dan akan jadi seorang bapak. Kira-kira beberapa hari yang lalu, satu siang, kira-kira jam 2, saya lagi tungguin anak saya mau pulang sekolah, saya jemput mereka. Dia telepon lagi dan dia nangis lagi. Dia berkata, Tuhan itu luar biasa. Dia berkata, ada seorang bapak baru datang ke saya, dan orang ini berkata gini, kamu ulang tahun ya bulan lalu. Dia berkata, Tuhan suruh aku berikan ini ke kamu. Dan dia berikan 1 amplop, dia terima tipis sekali. Ketika dibuka, cek, berapa saudara? 5 juta. Memang bukan Yesus yang tanda tangan, asisten-asistennya yang tanda tangan, tapi duitnya saya percaya Tuhan yang beri. Bukankah kita kalau bergaul dengan Tuhan, Anda akan mengalami begitu banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Ada banyak janji, ada banyak anugerah, ada banyak hal yang dia berikan, yang dia mau coba anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga digunakan istilah benih ilahi, sesuatu yang memang divine, yang ilahi, yang bukan dari upaya manusia kita. Orang yang sama yang meneguhkan hati saya pada beberapa hari yang lalu, siang-siang juga dia telepon, dia berkata, Tuhan baik banget Om, katanya. Kenapa saya berkata, aku ini sering dapat penglihatan, tapi yang kali ini yang paling jelas dalam hidupku, penglihatan begitu clear, begitu gamblang, begitu jelas. Saya lihat Tuhan lagi hampiri Om, katanya, hampiri saya maksudnya. Dia peluk Om, dia seka peluhnya, dan dia berkata, ayo sahabatku, ayo sahabatku. Dan dia berkata, aku rasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang berkata berkali-kali, ayo sahabatku, ayo sahabatku. Dan dia pegang tangan Om kuat dan dia gandeng jalan lagi. Dia berkata, Tuhan baik ya, Tuhan cinta anak-anaknya, Tuhan cinta hamba-hambanya. Siapa yang bahagia punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amen saudara. Dan dia bukan manusia, dia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, tapi bagaimana sikap kita dengan semua yang dia mau masukkan dan dia berikan dalam hidup kita? Ada begitu banyak janji, ada begitu banyak rencana Tuhan yang seringkali gugur dan rusak di tengah jalan. Saya bertemu dengan begitu banyak orang yang sudah mengalami Tuhan yang luar biasa, mengalami begitu banyak janji. Ke depan orang berkata dia ada di tempat yang oke dan luar biasa dan akan menikmati banyak hal di depan. Tapi dalam kenyataannya ada begitu banyak sikap yang membuat kita mengalami akhirnya kehancuran dan tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kalau Anda membaca perjanjian lama, seringkali Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dari istri-istri mereka. Kita belajar dari perempuan bernama Sarai. Kita akan belajar dari perempuan bernama Ribkah. Kita juga mau belajar dari seorang wanita bernama Rahel. Ada banyak poin yang kita bisa pelajari, tapi pagi ini saya mau sampaikan 3 hal yang penting buat kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya mensikapi semua benih ilahi yang dia masukkan dan dia berikan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka yang pertama, Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16.
Saya baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Kejadian pasal 16, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman berkata, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, dan perhatikan perkataannya, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kalau Anda baca ayat ini, saya mau tanya, apakah pernyataan ini berlaku terus atau tidak? Tidak kan? Pada akhirnya Sarai mengandung tidak? Mengandung kan? Lahir anak perjanjian kan? Namanya siapa? Ishak kan? Oke. Tapi sebelum itu terjadi, Sarai berkata begini. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, titik. Lalu dia berkata, karena itu baiklah hampiri hambaku ini atau hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kesimpulan yang terlalu cepat dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan akan membuat kita bereaksi salah dan akhirnya akan menciptakan persoalan di kemudian hari. Banyak anak Tuhan mendengar janji Tuhan. Pada saat mereka harus menunggu dan sepertinya janji itu tidak tergenapi, biasanya orang membuat sebuah kesimpulan sendiri. Semua yang ilahi tidak bisa dilihat dalam waktu yang sangat singkat. Semua perkara ilahi membutuhkan sebuah proses waktu untuk menunjukkan akan buahnya. Semua proses yang ilahi tidak bisa diselesaikan dengan sebuah perdebatan mana yang benar, mana yang salah, sudah waktunya atau belum waktunya, sekarang atau nanti, jadi diberi atau enggak jadi diberi. Sarai melihat keadaannya secara manusia tidak salah kalau dia berkata tidak ada harapan buat aku. Tapi kesalahan yang dibuat oleh wanita ini adalah dia menyimpulkan terlalu cepat. Dan karena kesimpulan yang begitu cepat itulah membuat sebenarnya dia mengatakan, kalau begitu aku harus ambil sebuah keputusan yang lain. Dan ketika dia memutuskan itu berdasarkan kesimpulan yang terlalu cepat dan salah, lahirlah anak yang bernama Ismail. Dan kita tahu bahwa itu masalah besar sampai dengan hari ini tidak pernah terselesaikan. Nah, apa yang membuat seseorang itu terlalu cepat menyimpulkan? Biasanya karena orang itu tidak punya daya tahan untuk menantikan janji Tuhan. Orang yang tidak punya daya tahan dan tidak pernah minta ke Tuhan diberi daya tahan untuk menderita dan menantikan apa yang Tuhan janjikan, dia akan jadi orang yang cepat ambil keputusan, dan dia akan memutuskan tergesa-gesa sebuah keputusan yang terlalu dini karena kesimpulan yang terlalu dini juga yang dia buat. Setiap apa yang Tuhan janjikan ada kurun waktunya, ada jangka waktunya penggenapan terjadi. Nah, orang yang tidak dengan sabar dan tahan menantikan yang Tuhan janjikan, dia cenderung bukan akan menerima, tapi dia cenderung untuk mengambilnya. Nah, ketika tangan kita terulur untuk mengambilnya, saudara akan menghadapi persoalan yang luar biasa. Disinilah kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita yang namanya sabar, yang namanya setia. Itu dua perkataan yang artinya kita tahan menghadapi sesuatu dalam kurun waktu yang cukup lama, dan bertahan dalam keadaan seperti itu sampai Tuhan bertindak. Bukan tangan kita yang diulurkan dan kita melakukan sesuatu. Daud contoh orang yang luar biasa. Dia diurapi sebagai raja atas Israel, tapi tidak pernah tangannya diulurkan untuk menjungkirkan Saul dari tahtanya. Tidak pernah dia kumpulkan kekuatan di luar untuk menghabisi rajanya.
minimal 2 kali bahkan mungkin lebih. Dia punya kesempatan membunuh akan Raja Saul yang adalah mertuanya sendiri. Tapi orang ini bertahan menunggu sampai waktu Tuhan. Sehingga itulah sebabnya Tuhan berkata, Daud, aku akan membangunkan keturunan bagimu. Karena dia punya kekuatan dan kesabaran dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya. Ada begitu banyak janji Tuhan yang rontok dalam kehidupan kita karena tidak ada kesetiaan dan tidak ada daya tahan dalam kehidupan kita. Kita suka lompat ke tempat di mana kita akan menikmati kenikmatan sesaat dan tidak pernah tinggal setia di mana Tuhan menempatkan kita, di mana janjinya berlaku dalam kehidupan kita. Kemarin sore saya khotbah tentang Rut di antara anak-anak muda. Rut ini ketika ikut Naomi secara manusia tidak ada apapun yang dia bisa harapkan dari wanita tua ini. Orpa meninggalkan Naomi ketika dijelaskan dengan begitu gamblang bahwa masa depan Naomi sudah gelap dan tidak ada harapan lagi. Dan Orpa logisnya manusia biasa, melihat kesempatan mana yang terbaik buat dia. Begitu kesempatannya itu hilang di Naomi, dia lompat, dia kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Tapi ada perempuan lain yang bernama Rut yang melihat bahwa Naomi mertuanya, sekalipun dia tahu sudah tidak punya harapan lagi, sekalipun dia mengerti hopeless masa depannya, dia tetap tinggal. Dan orang seperti inilah orang yang punya kesetiaan. Orpa tergesa-gesa menyimpulkan bahwa masa depannya akan suram bersama dengan Naomi. Tapi ada orang yang bernama Rut yang bertahan dan berkata, Allahmu Allahku, di tempat di mana engkau dikuburkan, di situ juga aku akan dikuburkan. Saya sempat cerita kemarin, saya sekolah dari TK sampai SMA, saya sekolah di sekolah Katolik. Tapi yang paling mengesankan buat saya adalah ketika saya SMA. Selama 3,5 tahun saya belajar di SMA Loyola di Semarang. Kenapa 3,5 tahun? Karena waktu itu ada pergantian masuk ajaran baru dari Januari pindah ke pertengahan tahun, dapat ekstra 6 bulan. Kalau saya lihat sekolah lain simbolnya rata-rata sama, burung hantu dengan topi sarjana, kacamata yang turun sedikit supaya kelihatan pinter, saudara. Lalu ada lagi perguruan tinggi, simbolnya Ganesha, itu simbol kecerdasan atau pendidikan dan sebagainya. Ada lagi mungkin simbolnya buku-buku yang banyak bertumpuk dan berserak-serakan. Ada juga simbol-simbol yang lain, mungkin kelak akan muncul simbolnya laptop atau segala macam rumus kimia. Pokoknya yang begitu-begitulah. Ketika saya sekolah di sana, simbol sekolah kami itu aneh. Ada salib, tidak ada buku, nggak ada burung hantu, kakak tua juga nggak ada, perkutut juga nggak ada, saudara. Tapi yang muncul cuma 2 gambar anjing di kanan dan kiri salib itu. Saya belajar sebuah value namanya kesetiaan. Dan di bawahnya ada tulisan AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, semua untuk kemuliaan Tuhan. 3,5 tahun dimasukkan sebuah mentalitas bahwa kita tidak boleh lebih rendah dari anjing dalam hal kesetiaan kita. Berapa banyak orang Kristen yang mentalnya lebih rendah dari anjing. Anjing tidak pernah pilih majikanku kaya atau miskin, majikanku bangkrut atau tambah jaya. Dia tinggal dengan majikannya, bukan karena kekayaannya, kan saudara? Apakah anjingmu pernah pindah majikan? Sukarela berkata, pindah. Tidak mau ke tempatmu tapi pindah di rumah sebelah yang hartanya lebih banyak, ininya lebih banyak. Enggak toh? Anda mau tinggal di gubuk seperti apapun, dia berkata, gua anjing, aku tahu di mana aku berada. Saya ingat peristiwa-peristiwa, saudara, sekian tahun lalu, di akhir tahun 80-an. Gereja ini belum ada, kami hanya punya persekutuan kecil. Ada Pak Steve yakin di sini, saya mau cerita sedikit, Pak. Pada waktu itu terjadi banyak persekutuan buka gereja dan banyak gereja-gereja baru yang berkembang luar biasa. Kami lagi berdoa, Tuhan, maumu apa dengan persekutuan ini?
terus persekutuan seperti ini, atau kita mau jadi gereja. Dan dalam 1 bulan yang sama saya didatangi 2 orang, saya nggak mau sebut nama. Yang seorang hamba Tuhan dengan nama besar, dia datang. Saya dikhotbahi dari pagi sampai sore, beberapa teman masih sama-sama dengan saya sampai hari ini. Diajari tentang konsep gereja. Bagus banget, bagus banget. Jam 4 sore kira-kira, setelah Sia lelah ngajar, kami lelah mendengarkan, tapi kami senang sekali. Dia berkata begini, ayo gabung dengan aku, buka gereja ini di kota Semarang, kamu akan diberkati Tuhan. Saya berkata begini, Pak, semua konsepmu tentang gereja bagus banget. Bahkan kalau itu jadi, gereja Kisah Rasul pun kalah dengan gerejamu. Ini hebat, sempurna, tak bercacat dan tak bercelah. Itu jelas surga turun ke dunia. Tapi saya berkata begini, boleh nggak sih saya ambil saja konsepmu, tapi saya mau ikut Pak Adi Sutanto saja, saya mau di JKI saja. Loh, kenapa? Ya, saya berkata kenapa saya tinggalkan dia. Lalu kemudian dia bertanya, emang Pak Adi memberi kamu apa? Sejujurnya sampai hari ini nggak pernah memberi apa-apa, kecuali tidak pernah diganggu, Pak Steve. Saya nggak pernah diganggu. Itu bagus loh, banyak orang memberi banyak, ganggunya juga banyak. Pak Adi tidak pernah ganggu saya. Tapi saya berkata kenapa saya harus tinggalkan dia. Dan mulai dia ngomong, dia jelekin Pak Adi. Dia lagi, kamu tahu di Amerika ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Begitu dia jelekin, dia salah bicara. Dia lagi ngomong dengan anjing, saudara. Dan anjing tidak akan pernah pindah majikan. Sebab saya ditanam di dalam hati saya, lu setia dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Dengan orang tidak bisa setia, dengan Tuhan Anda akan dengan gampang lompat dan tinggalkan dia. Daya tahanmu tidak akan kuat. Dia marah, dia pergi aja. Malamnya harusnya dia KKR, dia tidak mau, dia pulang. Dia suruh asistennya khotbah. Di situ saya belajar, anjing ini tahu mana majikan yang baik, mana majikan yang tidak baik. Anda ngerti itu? Kurang dari sebulan, Pak, didatangi 1 orang lagi. Saya nggak melebih-lebihkan. Dan orang ini berkata, kamu disuruh merintis gereja. Dan dia sediakan uang 2 miliar. Sebelum tahun 90, 2 miliar. Saya masih ingat, itu tahun 89 atau 90, 2 miliar, saudara. Saya bilang, anjing tidak bisa dibeli. Anjing tidak bisa dibeli. Saya tidak pernah menyesal dengan keputusan yang saya buat. Dan terakhir ketika Tuhan bicara dengan saya, dia berkata, mental seperti itu sudah hilang, nak. Gereja tidak punya lagi loyalitas dengan aku seperti itu. Saudara bisa nangkep ini? Hanya menanti janji Tuhan aja toh, kita seringkali tidak bisa. Lompat ke tempat lain, cari jalan yang lebih gampang. Hagar sodorkan. Dengan Tuhan jangan begitu, saudara. Ada 12 pengintai dikirim Musa masuk ke Kanaan. Hanya 2 yang memberikan laporan yang oke. Kalau Joshua kita nggak perlu ragu, ini orangnya loyal banget dengan Musa. Loyal. Selama Musa hidup predikatnya hamba Musa. Loyal banget. Nggak heranlah kemudian tongkat estafetnya jatuh ke Joshua. Nggak heran. Seperti Elia dengan Elisa, tidak heranlah. Gehazi main sendiri, dapatnya kusta. Yang tidak akan oke sekali. Tapi kemudian bukan hanya Joshua, ada orang bernama Kaleb. Dan Kaleb ini pada masa tuanya, usia lebih dari 80 tahun, tetap dia berkata kepada Joshua, berikan Hebron kepadaku, berikan Kiryat Arba. Di situ raksasanya paling gede. Dan Joshua memberikan itu karena Musa sudah berjanji. Dia dapat tempat terbaik, namanya Hebron. Dan dalam sejarah orang Israel, Hebron itu pegang peran yang sangat penting.
Bahkan kelak Daud juga diurapi juga di antaranya di Hebron. Siapa Kaleb itu? Dari namanya Anda tahu, Kaleb artinya apa? Anjing, saudara. Siapa yang punya anjing di sini? Coba angkat tangan. Pak Mo, pernah nggak anjingnya berkata, pindah ke rumah Pak Lurah? Mau dikasih makan apa? Dia tahu majikannya siapa. Dengan Tuhan, mental kita juga harus begitu, saudara. Amen, saudara. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Ketika pekerjaan Tuhan sepertinya titik, belum tentu titik. Karena itu bisa titik koma. Dan kemudian semuanya berbeda. Sarai terlalu cepat menyimpulkan. Dan kemudian Ismail yang jadi masalah. Yang kedua, Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25. Lihat pada ayat yang ke-19. Saya baca sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Judulnya Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Jadi ketika Ribkah mengandung itu hasil doa, saudara. Bukan hasil dosa, bukan. Hasil doa. Dan yang mengabulkan bukan setan, tapi Tuhan yang mengabulkan. Tapi apa yang terjadi? Pemberian Tuhan ini seperti apa bentuknya? Ayat berikutnya. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Kata bertolak-tolakan, terjemahan hurufiahnya to crack in pieces, itu retak sampai berkeping-keping gitu. Dan kata bertolak-tolakan sebetulnya berantem di dalam. Ibu-ibu yang pernah hamil tahu ketika anaknya mulai tendang kanan tendang kiri sakit sih, iya kan? Lucu, ini kakinya dipegang, ini apanya. Tapi kalau dia main bola terus di dalam sakit. Nah ini anak kembar berantem. Bertolak-tolakan itu bukan satu ngadep sana, satu ngadep sini, diam-diaman. Bukan, saudara, itu berantem itu. Anda ceklah itu. Itu sebetulnya itu anak berantem. Bagaimana kalau Anda mengandung sesuatu, hasil doa di dalamnya kayak begitu, struggle, bergulat sendiri. Itu berantemnya belum selesai loh. Esau berkata, ya udah, gua keluar duluan. Enggak bisa, dia pegangin kakinya. Lahirlah Yakub, saudara, yang di belakangnya, ya kan? Itu berantemnya sampai menjelang lahir masih terus. Saya nggak tahu teknisnya gimana. Mungkin itu alam bawah sadar mereka, tapi secara nature-nya kelak memang ini berantem ini. Aneh. Banyak orang berkata, kalau dari Tuhan begini nih. Apa dari Tuhan? Dari Tuhan, bukan dari hantu, saudara. Tetapi anak-anaknya, ayat 22, bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ya jelas toh. Kalau Anda punya anak dari perut sudah kayak begitu, berantem, nyakitin banget. Untuk apa hidup? Inilah kenyataan manusia. Ketika orang itu mandul, dia berkata, buat apa gua hidup? Karena zaman itu orang mandul sepersama dengan orang yang terkutuk. Jadi mereka berkata, gua terkutuk, malu, aib banget. Tiap ketemu arisan dengan ibu-ibu, pada waktu itu mungkin ada arisan di bawah pohon korma. Ribkah anaknya berapa? Dengan iman 15. Kenyataannya belum. Tiap kali ketemu arisan, ketemu pertanyaan dari ibu-ibu itu begitu. Dan itu aib sekali zaman itu.
Zaman sekarang mungkin hanya kepingin kalau nggak punya anak. Tapi pada waktu itu aib sekali. Makin banyak anak, makin hebat, makin diberkati. Rasanya begitu. Tapi begitu dia punya anak, berantem di dalam, dia teriak, buat apa aku hidup? Manusia kan selalu begitu ya, maju kena, mundur kena, saudara. Mau diapain aja selalu kita akan ada sisi teriakan kita yang tidak puas dengan kejadian dan kenyataan hidup kita. Terusin lagi. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan kemudian ada statement ini yang membuat Ribkah ini wanita yang berbeda sekali. Karena firman berkata, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini yang membuat dia berbeda. Kalau mertuanya menyimpulkan sendiri, ya sebegini aja. Rupanya wanita ini belajar sesuatu. Bagaimanapun Ribkah lebih smart dari mertuanya, dari Sarah. Ribkah bertanya, minta petunjuk Tuhan, dan itu merupakan cara yang paling bijak. Dia nggak datang kepada bapaknya, dia nggak cari mertuanya, dia nggak cari siapapun. Dia datang, dia minta petunjuk Tuhan. Dia bilang, Tuhan, mengapa seperti ini? Hidup kita ini ada begitu banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan. Hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang rohani, hal-hal yang sangat tinggi. Ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Kalau kita salah ketemu dengan orang, Anda akan terima jawaban yang salah. Tapi kalau anak-anak Tuhan mulai datang ke Tuhan dan tanya langsung dengan Tuhan, jelasin dong Tuhan, mengapa terjadi begini? Ini kok berantem di dalamku? Apa yang terjadi? Ayat berikutnya, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Dan sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Dia berkata, jangan keluar dulu dong, kita masih berantem nih katanya. Aku belum selesai nih, kok kamu keluar? Pegangin tumitnya saudara, ngikut keluar. Ayo berantem di luar kalau berani. Zaman seperti anak sekolah dulu, ayo kalau berani keluar katanya. Esau keluar, Yakub ikut keluar, pegang tumit kakaknya. Kira-kira begitu. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang stabil, yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28. Perhatikan bedanya orang yang minta petunjuk Tuhan dengan yang tidak, kecenderungannya berbeda. Ishak sayang kepada Esau sebab, perhatikan, karena interestnya, kepentingannya sama. Ia suka makan daging buruan. Tentu buat Esau suka kalau hasil buruannya dinikmati orang tuanya, ada orang lain menikmati. Karena orang suka berburu itu belum tentu suka makan, saudara, sebetulnya ya toh. Dia kan just for fun gitu. Dia bunuh, dia ambil, dia berkata, gua punya banyak. Dan ada bapaknya yang suka makan itu, oh dia senang banget. Nah, Ishak karena dia suka dengan keterampilan anaknya dan hasilnya dia suka, dia sayang anak yang paling gede. Sayangnya Ishak itu bukan karena Tuhan, tapi karena interestnya terpenuhi, kepentingannya terpenuhi oleh karena apa yang Esau berikan. Dalam hidup kita, Anda bergaul dengan siapa? Anda bergaul dengan orang-orang yang bisa memberi yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Itu seperti Ishak saja. Tapi Ribkah berbeda. Alkitab berkata, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub.
Cintanya, kasihnya kepada Yakub bukan karena Yakub lebih baik, dia tahu karakternya juga tidak baik, tapi yang membuat dia berpihak ke Yakub sebab dia pernah minta petunjuk Tuhan, dan dari petunjuk Tuhan dia tahu yang dipilih Tuhan, yang disayang Tuhan, yang kedua akan jadi lebih gede. Dan ibu ini pinter kepada siapa dia berdampingan, dia pilih yang Tuhan pilih. Dia ada di belakang pada orang yang Tuhan juga di belakangnya. Dia berpihak kepada orang yang kepadanya juga Tuhan berpihak. Dia tidak peduli akan interestnya. Sebagai ibu rumah tangga, hewan buruan baik buat dia, suplai daging tidak pernah habis, yang aneh-aneh dia akan dapatkan. Tapi buat seorang Ribka, karena dia minta petunjuk Tuhan, itu menghasilkan sesuatu pilihan yang berbeda. Ketika Anda menghadapi dilema begitu banyak, ada banyak hal seperti bertolak-tolakan, jangan pakai imajinasimu, jangan pakai kesimpulan seperti Sarai yang tergesa-gesa. Minta petunjuk Tuhan. Ketika engkau mendengar janji Tuhan yang sepertinya berbeda dengan kenyataanmu hari ini, jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Datang ke Tuhan, minta petunjuknya. Saudara akan diberi pengertian, cepat atau lambat Anda akhirnya akan tahu apa yang Tuhan mau. Amen, saudara. Yang terakhir, pasal 35. Kejadian pasal 35. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 35. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Judulnya kelahiran Benyamin, Rahel mati. Nah, kalau Anda membaca beberapa pasal sebelumnya, pada waktu Rahel ini melahirkan Yusuf, bukankah dia berkata begini, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi Benyamin lahir ini juga sebenarnya karena sebuah wish, permintaan dari Rahel sendiri. Ketika Yusuf lahir, dia berkata, semoga Tuhan memberi aku anak satu lagi. Dia dapat Yusuf, dia minta satu lagi. Tidak jelas apakah itu permintaan salah atau itu benar. Yang jelas mari percaya kalau Tuhan mengiyakan, dia tahu yang terbaik buat kita. Ayat 16, Kejadian 35:16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Rahel menderita banget, dan kelahiran dari Benyamin membawa kepada kematiannya. Rahel hidup dimanja oleh Yakub selama hidupnya, karena Yakub cinta banget dengan Rahel.
Bahkan kenyataan kalau Anda baca hampir semua nama anak-anak Yakub itu yang memberi bukan bapaknya, tapi istrinya. Yakub hampir tidak pernah memberi nama kepada anak-anaknya. Baca di Alkitab. Dan satu kali di tengah-tengah dia menderita penderitaan yang luar biasa. Kemanjaan yang selama ini dia derita, yang dia alami, membuat dia jadi orang yang lemah sebetulnya dan tidak tahan dengan penderitaan. Dan ketika hidupnya mulai tenggelam, ini yang seringkali salah. Dia menarik siapapun yang bisa dia tarik untuk tenggelam bersama dengan dia. Nyaris satu suku mengalami kutukan dari orang yang bernama Rahel. Sebab nama Ben-Oni artinya son of my sorrow, anak dari kesakitan penderitaanku. Bayangkan kalau dibiarkan oleh Yakub, maka sepanjang hidupnya dan generasi demi generasi setelah itu sampai abad yang ke-21 ini, son of my sorrow akan melekat dalam hidup orang atau suku Benyamin ini. Saudara, daya tahan untuk menderita itu bagian dari kesetiaan yang kita mesti minta ke Tuhan. Rahel kesakitan luar biasa. Dan begitu emosi dan penderitaannya itu menguasai dia, dia bahkan tidak peduli kalau apa yang dia mau buat kelak akan menghancurkan anaknya sendiri dan generasi di bawahnya. Sebelum dia menghembuskan nafas, tarikan nafas terakhir, dia mau tinggalkan sesuatu yang sebetulnya buruk sekali. Dan dia berkata, Ben-Oni, saya bersyukur Yakub, bagaimanapun orang yang pernah bertemu dengan Tuhan, dalam ketajaman kenabiannya, untuk pertama kalinya dia bilang tidak dengan keputusan orang yang paling dia cintai. Saudara pikir gampang berkata tidak terhadap yang diminta oleh Rahel? Lea mencoba merebut hatinya dengan cara apapun, tidak pernah bisa mendapatkan hati Yakub. Tapi ketika akhirnya Benyamin lahir, dan itu membuat Rahel harus mati. Ketika menjelang dia selesai dan dia menepi dan dia hembuskan nafas yang terakhir, dia berkata namanya Ben-Oni. Mungkin Yakub tunggu sampai istrinya mati, tapi Yakub berkata tidak, namanya bukan Ben-Oni, tapi Benyamin, son of my right hand, putra yang jadi tangan kananku. Bagaimanapun seburuk-buruknya raja pertama Israel bernama Raja Saul, bukan dari suku Yehuda, tapi dari suku Benyamin. Bukan orang Yusuf, bukan dari suku Ruben, Gad atau Manasye atau Efraim, tapi dari suku Benyamin. Dan bagaimanapun salah satu rasul terbesar sepanjang sejarah gereja, namanya Saulus dan berubah menjadi Paulus, adalah dari suku Benyamin. Bukankah apa yang Yakub nubuatkan berkata son of my right hand? Di gereja hari ini suka tidak suka kita mengakui, perjanjian baru ini sebagian besar adalah tulisan Rasul Paulus. Bukankah dia son of my right hand di depan Tuhan? Ketika Anda menderita, biar Anda nyanyi aja lagu tadi, it is well with my soul. Sebab kalau engkau menderita, engkau berkata aku susah, kamu juga harus susah.
Aku payah, kamu juga harus payah. Kalau Yesus berpikir seperti itu, dunia tidak akan pernah diselamatkan. Yesus selalu berkata, aku menderita supaya kalian bahagia. Aku kaya jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Dia gak berkata, gua aja melarat, lu melaratlah bersama saya. That's not our Christ. Itu bukan Kristus kita. Saya berdoa, Tuhan beri anugerah, ada hati yang sacrifice. Sebelum selesai saya mau cerita ini. Saya baru pulang dari Ulaanbaatar, Mongolia bulan lalu. Saya teringat sebuah cerita ketika sekian tahun lalu saya belajar. Mongolia maju berkembang sangat hebat ketika dipimpin oleh seorang bernama Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan. Memang Genghis Khan disebut the Great Khan karena dia orang yang sebagai founding father buat bangsa Mongol. Dia menyatukan banyak suku dan dia berperang sampai mati untuk menyatukan suku-suku yang tinggal di Mongol. Tapi kerajaan itu jadi besar ketika cucunya bernama Kubilai Khan yang memerintah. Pasukannya sampai ke Singosari, pasukannya sampai kemana-mana. Jepang ditaklukkan, samurai dilibas, India dikuasai, Eropa takluk, seluruh Asia. Kalau Anda cermati sejarah Indonesia, Mojopahit juga kirim upeti ke sana. Kubilai Khan. Tapi di antara begitu banyak negara yang dia kuasai, ada satu negara kecil yang sekarang bernama Nepal yang tidak pernah takluk kepada Kubilai Khan. Orang berpikir bahwa Nepal, kerajaan Nepal itu punya puluhan ribu tentara yang hebat. Tapi faktanya tidak. Mereka hanya punya 500 tentara. Satu hari Kubilai Khan kirim puluhan ribu tentara yang paling ganas yang dia punya, dengan jenderal-jenderal yang begitu kejam dan ahli dan jago dan hobinya perang. Dalam waktu singkat ibu kota kerajaan dikepung oleh puluhan ribu tentara Kubilai Khan pada waktu itu. Rakyat gemetar, semua ketakutan. Dari bentengnya raja menatap keluar, dan dia tahu yang dihadapi bukan lawan yang sembarangan. Akhirnya satu kali raja toh undang mereka untuk masuk dan bicara. Para jenderal dari Kubilai Khan masuk berbondong-bondong. Dan tanpa menyembah raja, mereka berkata, aku membawa pesan dari Kubilai Khan, kaisar kami. Dan pesan beliau hanya singkat, menyerah atau kami ratakan dengan tanah negaramu. Dan pada waktu itu mereka berkata, kami minta jawaban hari ini juga. Kalau engkau menyerah, selamat negaramu. Kalau engkau tidak menyerah, kami ratakan dengan tanah. Raja Nepal dengan tenang dia berkata, aku akan berikan jawaban sebentar lagi. Tapi sebelum itu izinkan aku tunjukkan dua hal kepadamu. Lalu aku akan berikan jawabanku. Lalu raja panggil seorang tentaranya, masih muda. Dan begitu menghadap, dia dengan siap menghadap Raja Nepal. Lalu raja berkata kepada tentaranya, naik ke tower itu. Mereka punya tower, menara jaga, tinggi sekali. Tentara itu naik sampai ke puncak tower itu. Dia diam, tunggu perintah berikutnya. Raja teriak, lompat ke bawah. Dia lompat ke bawah. Di depan rajanya pecah kepalanya. Mati tentara itu. Raja tunjuk satu orang lagi tentaranya. Dia maju ke depan, di depan para jenderal Kubilai Khan. Raja Nepal berkata, cabut pedangmu. Dia cabut pedangmu. Dan raja berkata, robek perutmu. Dia robek perutnya. Dia mati dengan usus hancur, darah di mana-mana. Raja Nepal berkata,
Aku masih punya 498 orang yang seperti ini. Kalau kamu mau perang, kita perang hari ini. Kalau kamu mau serang negaraku, kita perang hari ini. Mari kita lihat jadinya kelak seperti apa. Aku masih punya 498 orang seperti ini. Sejarah mencatat puluhan ribu tentara Kubilaikan dipimpin jenderal-jenderal besar mereka meninggalkan Nepal tanpa satu dentingan senjata pun, dan Nepal tidak pernah jadi jajahan Kubilaikan. Sebab ada orang-orang yang dengan Tuhannya setia. Orang-orang kayak anjing, tahu namanya kesetiaan dan loyalitas kepada yang dia sembah. Tahu namanya korban, sekalipun hanya dia yang mesti tanggung, dia tidak seret seluruh bangsa dan tenggelam bersama dia. Dia rela dirinya tenggelam sendiri, dan Tuhan dan Tuannya yang tetap bergerak. Ada orang bernama Sadrah, Mesah, dan Abednego dipaksa nyembah patung dewa dari Nebukadnezar. Kalau tidak akan dihukum, dimasukkan dapur api. Mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan tolong kami. Tapi kalau tidak, kami tidak akan menyembah patung dewa Tuhanku. Saya bertanya di hati saya, masihkah Tuhan punya orang-orang seperti itu, yang punya kesetiaan, loyalitas, komitmen, dan tahan menderita, dan berani menunggu sampai waktunya tergenapi. Kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, tapi ketika orang percaya harus menanti saatnya penggenapan yang Dia janjikan. Apakah Anda akan cukup sabar menunggu sampai Dia menggenapi apa yang Dia janjikan dalam hidup kita? Ataukah engkau akan berpaling kepada ilah lain, dan kau berteriak kepada yang lain, dan bukan berteriak kepada Yesus yang baik? Hari-hari ini akan ada banyak ujian di hati dan mental dan di roh kita, karena Tuhan mau umat yang murni, umat yang mengasihi Dia dengan apa adanya. Amen. Saudara, tutup Alkitabmu. When peace like a river